Pada suatu pagi yang masih diselimuti udara sejuk, seorang pegawai kantoran bernama Kwon Seung-ho berjalan menuju tempat kerjanya. Langkahnya tampak sedikit berat. Matanya masih setengah terpejam karena rasa kantuk yang belum sepenuhnya hilang. Ia menguap beberapa kali. Dengan raut wajah heran, Kwon Seung-ho memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak habis pikir mengapa begitu banyak orang tampak segar dan penuh energi sejak pagi hari. Dalam hati, ia bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menjalani rutinitas ini dengan begitu ringan. Sambil menghela napas panjang, ia mengeluh pelan. Sudah 2 bulan ia menjalani pola kehidupan seperti ini, tetapi tetap saja ia belum mampu beradaptasi dengan baik. Sementara itu, orang-orang di sekitar mulai mencium aroma asap rokok yang menyengat. Bau tersebut perlahan menyebar di antara kerumunan, mengganggu kenyamanan mereka di pagi hari yang seharusnya terasa segar. Tidak jauh dari tempatnya berjalan, terlihat sekelompok pemuda berkumpul sambil berbisik-bisik. Suasana mereka tampak mencolok. Salah seorang di antara mereka, pria berambut pirang, tiba-tiba tertawa dengan suara yang cukup keras. Lalu, ia meminta temannya untuk melihat portofolio kripto milik seorang pria bertubuh gendut yang menurutnya sangat buruk. Mendengar hal itu, pria bertubuh gemuk tersebut yang awalnya tampak biasa saja, seketika berubah muram. Raut wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Dengan suara pelan, ia memberitahukan bahwa nilainya telah merosot hingga minus 40%. Di sisi lain, seorang pria berambut hitam yang di dekat mereka menanggapi. Ia mengatakan bahwa jika kondisinya sudah seperti itu, kemungkinan besar tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menyelamatkannya. Mendengar hal itu, pria bertubuh gemuk tersebut menjadi sangat marah. Ia menegaskan agar teman-temannya berhenti menertawakannya. Ia kemudian menambahkan bahwa selama ia belum menjual aset tersebut, maka hal itu belum dapat dianggap sebagai kerugian. Menanggapi pernyataan itu, pria berambut hitam berbicara dengan tenang. Ia menyampaikan bahwa jika aset tersebut dijual saat ini, menurut perhitungannya, pria bertubuh gemuk itu masih memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan dalam jangka waktu 1 tahun. Melihat situasi tersebut, pandangan Kwon Seung-ho tertuju kepada mereka. Ia menilai bahwa mereka telah menimbulkan keributan di depan pintu masuk stasiun, sehingga mengganggu kenyamanan banyak orang di sekitarnya. Kwon Seung-ho menghela napas. Dalam benaknya terlintas sebuah ungkapan bahwa bahkan gunung dan sungai pun dapat berubah dalam 10 tahun. Namun, menurutnya, ucapan itu tidak berlaku bagi mereka. Meskipun waktu terus berjalan, sikap mereka tetap tidak berubah. Masih seperti para berandal yang tidak memedulikan lingkungan sekitar. Akhirnya, Kwon Seung-ho memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan mereka. Ia memilih melanjutkan perjalanannya dan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak berwenang. Tiba-tiba, seseorang memanggil mereka bertiga. Mendengar panggilan itu, ketiganya langsung menoleh dengan raut wajah kesal. Lalu, mempertanyakan maksud kedatangan orang tersebut. Dengan senyum yang berusaha tetap ramah, seorang satpam menghampiri mereka. Ia dengan sopan meminta agar ketiganya berpindah tempat, karena asap rokok yang mereka hembuskan masuk ke gedung di sebelah dan mengganggu orang lain. Namun, alih-alih menanggapi dengan baik, pria berambut pirang dan pria berambut hitam justru tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, dengan raut wajah dipenuhi amarah, seorang pria bertubuh gendut mulai menghina satpam tersebut. Ia menegaskan bahwa di usia satpam itu, tidak sepantasnya berani mengajari mereka. Bahkan, dengan nada sinis, ia mengatakan bahwa mendengar ucapan satpam tersebut justru membuatnya merasa semakin kesal. Tidak berhenti sampai di situ, pria bertubuh gemuk itu kembali berbicara. Ia mengatakan apakah satpam itu mampu mengganti kerugian kripto miliknya dengan gaji yang kecil milik satpam tersebut. Mendengar ucapan tersebut, satpam itu tampak terkejut dan ketakutan. Ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud mengajari, melainkan hanya menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban. Sementara itu, pria berambut pirang masih terus tertawa sambil menggenggam telepon genggamnya. Ia bahkan mulai merekam kejadian tersebut, karena menganggap situasi itu sangat menghibur. Di sampingnya, pria berambut hitam menyarankan agar rekaman itu diunggah ke internet. Kemudian, pria bertubuh gemuk itu kembali membuat keributan dengan melontarkan tuduhan. Ia menyatakan bahwa satpam tersebut sebelumnya telah memukulnya. Lalu, ia bertanya apakah satpam itu memiliki cukup uang untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut. Mendengar tuduhan yang tiba-tiba itu, wajah satpam seketika berubah pucat. Ia tampak semakin ketakutan dan kebingungan. Lalu, ia mempertanyakan ucapan pria bertubuh gemuk tersebut, berusaha membela diri karena merasa tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan. Di saat suasana semakin memanas, tiba-tiba Kwon Seung-ho muncul dalam jangkauan kamera yang sedang merekam. Dengan tenang, ia mengatakan bahwa ketiga pemuda itu sedang merekam sesuatu yang mereka anggap menyenangkan. Di sisi lain, seorang pria berambut pirang dan seorang pria berambut hitam terkejut. Mereka tidak menyangka Kwon Seung-ho tiba-tiba muncul dan ikut campur. Dengan raut wajah kesal, mereka mempertanyakan tindakannya Kwon Seung-ho yang mengganggu. Kemudian, dengan tenang, Kwon Seung-ho justru menasihati mereka agar menghormati orang yang lebih tua. Mendengar nasihat tersebut, sikap kedua pemuda itu berubah secara tiba-tiba.
Pria berambut pirang dan pria berambut hitam langsung membungkukkan badan dengan sopan. Mereka mengiyakan ucapan Kwon Seung Ho, bahkan menambahkan bahwa sudah sepatutnya menghormati orang yang lebih tua, serta melindungi mereka yang lebih lemah. Mendengar hal itu, pria bertubuh gemuk tersebut menoleh dengan raut wajah kesal. Tatapannya dipenuhi ketidakpuasan, seolah tidak menerima perubahan sikap kedua temannya. Lalu, seorang pria bertubuh gendut mempertanyakan mengapa mereka membungkukkan badan kepada seseorang yang ia anggap hanyalah seorang budak pekerja rendahan. Mendengar hal itu, pria berambut pirang yang menyadari situasi, segera memberi isyarat tegas kepada pria bertubuh gemuk tersebut, agar menghentikan ucapannya. Di sisi lain, Kwon Seung Ho yang telah mendengar penghinaan tersebut, tidak dapat menyembunyikan kekesalannya. Dengan tatapan tajam, Kwon Seung Ho menyatakan bahwa dirinya memperoleh gaji sebesar 26 juta won sebelum pajak. Ia kemudian menambahkan bahwa setelah berbagai potongan dan kewajiban pajak, jumlah yang diterimanya bersih sekitar 1,9 juta won. Mendengar penjelasan itu, pria bertubuh gemuk hanya tersenyum sinis. Ia mempertanyakan maksud ucapan Kwon Seung Ho, seolah-olah menganggapnya sekadar pamer atas penghasilan yang menurutnya tidak seberapa. Mendengar hal itu, Kwon Seung Ho melangkah mendekat dengan penuh ketegasan. Lalu, ia mengatakan bahwa untuk mendapatkan penghasilan tersebut, banyak orang harus bekerja keras sejak pagi, menjalani rutinitas yang tidak ringan setiap harinya. Namun, dengan tersenyum sinis, seorang pria bertubuh gendut dengan percaya diri menanggapi bahwa dirinya mampu menghasilkan 2 juta won hanya dalam waktu 1 minggu. Seketika, Kwon Seung Ho dengan kuat menampar wajah pria bertubuh gendut tersebut. Di saat itu, dengan tatapan tajam, Kwon Seung Ho dengan tegas mengatakan bahwa jika pria bertubuh gendut tersebut menghasilkan uang 2 juta won, menurutnya nilainya berbeda karena dihasilkan oleh pria gendut tersebut sangat menjijikan. Seketika, Kwon Seung Ho dengan kuat membantingkan kepala pria gendut tersebut ke tanah. Setelah itu, seorang pria gendut tersebut kesakitan hingga ia tidak sadarkan diri. Sementara itu, dengan raut wajah terkejut, seorang pria berambut pirang memperhatikan pegawai tersebut. Ia merasa sosok itu tampak familiar baginya. Ia menambahkan bahwa dari cara berpakaian hingga gaya bertarungnya, semuanya terasa sangat dikenalnya. Dengan raut wajah kesal, Kwon Seung Ho dengan tegas mengatakan bahwa jangan salah paham ia memukul pria bertubuh gendut tersebut, karena alasannya bukan menghina gajinya. Tetapi, karena pria bertubuh gendut tersebut tidak menghargai kerja kerasnya. Mendengar hal itu, dalam kondisi tubuh dipenuhi luka, pria bertubuh gemuk tersebut memohon meminta Kwon Seung Ho untuk memaafkannya. Dengan raut wajah kesal, Kwon Seung Ho mengeluh karena baju yang dicucinya kemarin sudah terkena darah. Ia menambahkan bagaimana ia bisa bekerja dengan baju kotor seperti ini. 10 tahun yang lalu, di saat Kwon Seung Ho di usia 18 tahun. Di saat itulah Kwon Seung Ho menaklukkan Aliansi Persatuan Nasional, dan mencapai di puncak kekerasan, dan dikenal sebagai legenda. Sementara itu, dengan raut wajah kebingungan dan kesal, seorang pria berambut pirang alam benaknya bertanya-tanya mengapa Kwon Seung Ho yang dikenal sebagai legenda menjadi seorang pegawai kerja kantoran. Ia mengira bahwa Kwon Seung Ho sang legenda akan menjadi bos mafia atau yang lainnya. Tiba-tiba, Kwon Seung Ho memanggil seorang pria berambut pirang sehingga membuat pria tersebut ketakutan. Dengan tersenyum sinis, Kwon Seung Ho menanyakan apakah baju yang dipakai pria berambut pirang tersebut masih bersih. Ia menegaskan bahwa ia ingin memakainya. Beberapa saat kemudian, Kwon Seung Ho menaiki motor milik pria berambut pirang. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Han Beom-jae. Lalu, Han Beom-jae angkat bicara apakah ia boleh bertanya kepada bos Kwon Seung Ho. Kwon Seung Ho menjawab bahwa Han Beom-jae boleh bertanya. Kemudian, Han Beom-jae bertanya bahwa orang yang dikenal sebagai legenda kenapa bekerja sebagai budak pekerja rendahan. Mendengar hal itu, Kwon Seung Ho menjawab bahwa semua itu hanyalah legenda masa lalu yang tak berarti. Kwon Seung Ho menambahkan bahwa orang-orang yang bekerja dengan tenang dan jujur adalah orang-orang yang kuat. Kwon Seung Ho kembali menegaskan bahwa seseorang seharusnya tidak hidup dalam penyesalan seperti dirinya, melainkan mulai menjalani hidup yang lebih bermakna sejak sekarang. Mendengar hal itu, Han Beom-jae menanggapi bahwa gaji yang ia hasilkan sudah cukup puas sekarang. Kemudian, Kwon Seung Ho menasehati bahwa uang bukanlah segalanya. Lalu, ia bertanya berapa penghasilan per bulan Han Beom-jae. Han Beom-jae menjawab bahwa penghasilan yang ia dapatkan sekitar 6 juta won per bulan. Mendengar hal itu, Kwon Seung Ho seketika menjadi sangat terkejut. Ia menyadari bahwa gaji tersebut lebih besar dari gaji 3 bulan miliknya. Kemudian, Kwon Seung Ho menginstruksikan agar Han Beom-jae mengemudi dengan cepat, karena ia akan terlambat ke kantor. Di suatu tempat, terdapat sebuah kelompok bisnis di bidang industri berat yang mencakup konstruksi, bahan kimia berat, serta rekreasi. Perusahaan tersebut menempati peringkat ke-30 dalam hierarki korporasi di Korea, yaitu Samjin Group. Namun, sebagaimana perusahaan induk lainnya di Korea, di balik kemegahan cabang utamanya yang tampak glamor, tersembunyi sisi lain yang jarang diketahui. Di balik citra tersebut, terdapat sebuah perusahaan yang bertugas menangani berbagai pekerjaan kotor. Berada di ujung rantai paling bawah, dengan tetap membawa nama Samjin di punggungnya, perusahaan itu dikenal tidak memiliki batas dalam mencari keuntungan.
Bahkan, selama dapat menghasilkan uang, mereka tidak segan melakukan pekerjaan apapun, termasuk hal-hal yang dianggap rendah sekalipun. Di dalam kantor, seorang manajer Kim memarahi asisten manajer Kwon Seung-ho. Ia mempertanyakan daftar pemasok sepeda motor bekas yang dianggapnya tidak lazim. Kemudian, dengan suara pelan, Kwon Seung-ho menjawab bahwa menurutnya tempat-tempat tersebut memang unik. Namun, sebelum Kwon Seung-ho sempat menjelaskan lebih lanjut, manajer Kim langsung memotong pembicaraannya. Dengan tegas, ia bertanya apakah Kwon Seung-ho mengira perusahaan itu ada hanya untuk mendongkrak pamor pribadinya. Dengan raut wajah tenang, manajer Kim menyatakan bahwa ia tidak meminta sesuatu yang sulit. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kapasitas untuk mengurusi setiap tugas internal kecil saat ini, sehingga Kwon Seung-ho diminta untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan benar. Dengan penuh penyesalan, Kwon Seung-ho memohon agar manajer Kim memaafkannya. Mendengar hal itu, manajer Kim menjadi kesal. Ia menegaskan bahwa Kwon Seung-ho tidak seharusnya hanya pandai meminta maaf, melainkan harus mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kemudian, sambil memegang kepalanya dan menghela napas panjang, manajer Kim tampak pasrah melihat perilaku Kwon Seung-ho. Ia mengatakan bahwa berbicara dengan batu pun mungkin lebih mudah. Ia menambahkan bahwa tugas Kwon Seung-ho telah disampaikan, sehingga Kwon Seung-ho diminta untuk segera pergi dan menyelesaikannya. Mendengar hal itu, Kwon Seung-ho dipenuhi rasa kecewa karena ia dianggap hanya sebagai batu. Di sampingnya, seorang wanita berambut hitam bernama Min-ji menjelaskan bahwa manajer Kim sedang sensitif hari ini. Ia menyarankan agar Kwon Seung-ho tidak terlalu memasukkan ucapan tersebut ke dalam hati. Ia juga menambahkan bahwa jika Kwon Seung-ho memusingkan setiap perkataannya, maka ia tidak akan mampu bertahan lama di tempat tersebut. Mendengar hal itu, Kwon Seung-ho menjadi terharu sambil meneteskan air mata. Dengan raut wajah penasaran, Kwon Seung-ho menanyakan mengapa seseorang yang sering berbicara sembarangan seperti manajer Kim justru bisa bersikap sensitif. Min-ji menjawab bahwa hal tersebut merupakan beban yang harus ditanggung oleh seorang manajer Kim. Mi-jin menambahkan bahwa manajer Kim habis dimarahi oleh Direktur Choi pagi ini soal tarif pengiriman luar negeri. Tiba-tiba, seseorang dengan kuat menendang pintu. Dengan raut wajah marah, Direktur Choi menanyakan mana manajer Kim. Mendengar hal itu, manajer Kim segera berdiri. Lalu, dengan cemas, ia mempertanyakan kedatangan Direktur Choi ke tempat ini. Dengan raut wajah kesal, Direktur Choi menegaskan bahwa kedatangannya ke tempat tersebut adalah untuk menegosiasikan ulang tarif pengiriman. Mendengar hal itu, dengan suara gugup, manajer Kim mempersilakan Direktur Choi untuk duduk terlebih dahulu. Tapi, Direktur Choi menegaskan kembali meminta agar manajer Kim untuk membawakan kontraknya. Di sisi lain, Kwon Seung-ho berbisik menanyakan identitas pria tersebut. Mi-jin menjawab bahwa pria tersebut Direktur Choi dari Mujin Shipping. Direktur Choi dengan tegas menyatakan bahwa berbagai pemberitaan terus mengabarkan kenaikan tarif pengiriman luar negeri. Oleh karena itu, menurutnya, mereka tidak bisa hanya berdiam diri dan terus menanggung kerugian. Mendengar hal tersebut, Min-ji menilai bahwa Direktur Choi telah menyalahgunakan kewenangannya. Ia kemudian menyampaikan permohonan maaf, karena pada akhirnya manajer Kim yang harus menanggung seluruh beban tersebut demi kepentingan mereka. Kemudian, manajer Kim menjelaskan bahwa, seperti yang telah ia sampaikan sebelumnya, menaikkan kembali tarif pengiriman merupakan hal yang sulit. Ia menambahkan bahwa mereka telah melakukan penyesuaian tarif sebanyak 3 kali dalam tahun ini. Seketika, Direktur Choi dengan kuat menendang kepada manajer Kim. Direktur Choi kembali menegaskan bahwa pihaknya mengalami kerugian akibat pengiriman ekspor yang tertahan. Ia mempertanyakan mengapa manajer Kim terlihat begitu santai menghadapi situasi tersebut. Ia kemudian memberikan peringatan bahwa jika tarif tidak segera disesuaikan, maka pihaknya tidak akan melayarkan kapal. Selain itu, ia menambahkan bahwa apabila hingga akhir minggu ini tidak ada keputusan yang jelas, maka pengiriman tersebut akan dipindahkan ke jadwal keberangkatan berikutnya. Melihat situasi itu, Mi-jin menyarankan agar Kwon Seung-ho berpura-pura saja tidak melihat sesuatu. Menurutnya itu jalan yang baik untuk manajer Kim dan kita semua. Tiba-tiba, Kwon Seung-ho menghilang dari pandangan Min-ji, membuatnya kebingungan dan bertanya-tanya kemana Kwon Seung-ho pergi. Sementara itu, Direktur Choi mengambil sebuah dokumen. Dengan raut wajah kesal, Direktur Choi bersiap untuk melemparkan dokumen tersebut. Namun, seseorang menghentikan tangan Direktur Choi. Kemudian, Direktur Choi mempertanyakan tindakan Kwon Seung-ho. Kwon Seung-ho menjelaskan bahwa dokumen tersebut sangat penting, karena itu tidak boleh sampai dicampur dengan dokumen lain. Dengan raut wajah tersenyum sinis, Direktur Choi mempertanyakan tindakan Kwon Seung-ho. Lalu, ia menanyakan apakah Kwon Seung-ho benar-benar mengetahui siapa dirinya sebelum bertingkah seperti sebelumnya. Dengan tenang, Kwon Seung-ho menjawab bahwa kau adalah Direktur Choi dari Mujin Shipping. Seketika, Direktur Choi menghantamkan jari telunjuknya di kepala Kwon Seung-ho. Lalu, ia mengatakan bahwa pegawai biasa seperti Kwon Seung-ho bukan orang yang berhak berbicara kepadanya. Mendengar hal itu, Kwon Seung-ho menjadi sangat kesal.
Dengan raut wajah tersenyum sinis, Direktur Choi kembali mengejek apa perusahaan ini tidak mengajarkan sopan santun. Seketika, Direktur Choi dengan kuat menendang Kwon Seung-ho, sehingga Kwon Seung-ho memegang kakinya yang kesakitan. Setelah itu, dengan tatapan tajam, Kwon Seung-ho menahan amarahnya. Dalam hatinya, ia merasa sangat kesal atas perilaku Direktur Choi yang bertindak semena-mena. Di saat amarah Kwon Seung-ho memuncak, di sampingnya manajer Kim menenangkannya. Lalu, ia meminta maaf atas masalah ini kepada Direktur Choi. Ia menambahkan bahwa kami akan meninjau ulang tarif pengirimannya dan menghubungi Direktur Choi secepat mungkin. Manajer Kim mengingatkan agar Direktur Choi berhati-hati di jalan. Mendengar hal itu, dengan raut wajah heran, dalam hatinya Kwon Seung-ho mempertanyakan keputusan manajer Kim. Melihat situasi itu, Kwon Seung-ho hanya bisa pasrah mengikuti manajer Kim untuk memberi hormat kepada Direktur Choi. Beberapa jam kemudian, di suatu tempat, manajer Kim menanyakan apakah Kwon Seung-ho tahu mengapa perusahaan memperkerjakannya. Dengan raut wajah tersenyum, Kwon Seung-ho menjawab dengan tenang bahwa hal tersebut karena kualifikasinya. Dengan tenang, manajer Kim menanggapi bahwa ucapan sebelumnya terdengar seperti lelucon yang bagus. Lalu, ia menjelaskan bahwa satu-satunya kualifikasi Kwon Seung-ho hanya ijazah dan SIM motor. Kemudian, manajer Kim menjelaskan kembali bahwa alasan Kwon Seung-ho diterima. Ia melihat kesungguhan dari matanya pada waktu itu. Manajer Kim merasa Kwon Seung-ho benar-benar ingin melakukan sesuatu yang benar di perusahaan ini. Kemudian, dengan raut wajah serius, manajer Kim mengingatkan bahwa ada satu hal yang harus selalu diingat oleh Kwon Seung-ho tentang bekerja di perusahaan ini. Ia menegaskan bahwa masyarakat dipenuhi oleh orang-orang yang tidak selalu mau menggunakan akal sehatnya. Manajer Kim menambahkan bahwa ketika suatu keadaan terasa tidak adil dan tidak benar, mengetahui kapan harus menundukkan kepala merupakan bagian dari nasib seorang pekerja kantoran. Karena pada akhirnya, menurutnya, itulah jalan yang dianggap paling menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian, manajer Kim mengingatkan Kwon Seung-ho, jika Kwon Seung-ho melihat kejadian sebelumnya terjadi lagi. Ia menegaskan agar Kwon Seung-ho berpura-pura tidak melihatnya. Dengan raut wajah tersenyum, manajer Kim mengatakan bahwa sejujurnya, terlepas dari perusahaan maupun jabatan, ia menilai sikap seperti yang terjadi sebelumnya sangat memalukan bagi seorang pria. Mendengar hal itu, Kwon Seung-ho merasa bersimpati kepada manajer Kim. Beberapa jam kemudian, malam sudah tiba. Setelah pulang kerja dari kantor, Kwon Seung-ho menerima kabar dari pria berambut pirang sebelumnya bahwa Direktur Choi sedang berada di tempat pusat kebugaran. Dengan tatapan tajam, Kwon Seung-ho bertekad akan membalas perilaku Direktur Choi sebelumnya. Di dalam tempat pusat kebugaran, Direktur Choi sedang melakukan pertarungan dengan seseorang. Di saat itu, orang yang menjadi lawan Direktur Choi meminta ampun kepadanya. Di sisi lain, dengan raut wajah tersenyum sinis, Direktur Choi tidak menghentikan pukulannya. Tiba-tiba, Direktur Choi dengan kuat menghantamkan pukulannya dengan telah. Sehingga pria tersebut terjatuh tidak sadarkan diri. Orang-orang di sekitar menjadi panik. Mereka menanyakan keadaan pria tersebut dan meminta bantuan untuk membawakan obat. Di sisi lain, dengan raut wajah tersenyum sinis, Direktur Choi mengejek situasi tersebut. Ia mengatakan bahwa menurutnya pukulan sebelumnya tidak sekeras itu. Melihat situasi itu, dengan raut wajah penuh amarah, seorang pelatih menasihati Direktur Choi agar tidak melukai anggota di tempat pusat kebugaran setiap kali ia datang. Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut membuat dirinya berada dalam posisi yang sulit. Terlebih lagi, ia mengetahui bahwa Direktur Choi adalah salah satu yang memberikan sponsor ke tempat ini. Namun, alih-alih melakukan introspeksi diri, Direktur Choi justru bereaksi dengan marah. Ia memperingatkan pelatih tersebut agar tidak berani-beraninya menegurnya. Dengan nada merendahkan, ia bahkan menyebut seolah-olah pelatih itu dulu berada dalam keadaan yang sangat sulit dan pernah memohon bantuannya untuk diselamatkan. Mendengar hal itu, dengan raut wajah kesal, pelatih tersebut hanya bisa terdiam. Dengan raut wajah tersenyum sinis, Direktur Choi mengeluarkan sejumlah uang dan menyerahkannya. Ia kemudian mengajak anggota untuk keluar makan malam, sambil menegaskan bahwa mereka harus makan dengan baik agar dapat memberikan pukulan yang kuat saat berlatih. Ia juga menyarankan agar pelatih segera mengambil uang tersebut. Kemudian, Direktur Choi memperingatkan bahwa jika dalam 5 detik uang itu tidak diambil, ia akan menariknya kembali. Tiba-tiba, seseorang ingin mendaftar di tempat tersebut. Mendengar hal itu, mereka berdua menoleh. Beberapa saat kemudian, dengan raut wajah tersenyum sinis, Direktur Choi menyadari bahwa yang datang adalah Kwon Seung-ho. Ia kemudian bertanya mengapa Kwon Seung-ho datang, dan apakah ia dikirim oleh manajer Kim. Dengan tenang, Kwon Seung-ho menanggapi apa Direktur Choi berani langsung duel dengannya. Mendengar hal itu, Direktur Choi kembali mengatakan bahwa ini adalah masalah orang-orang zaman sekarang yang merasa dirinya paling tertekan di dunia. Menurutnya, dibandingkan dengan orang-orang di posisinya sebagai pemimpin sosial, mereka bukanlah apa-apa. Ia menambahkan bahwa setiap kali melihat para berandal yang tidak tahu apa-apa mencoba untuk naik ke atas, hal itu sangat mengganggunya.
Dengan raut wajah tersenyum sinis, Direktur Choi menegaskan bahwa terutama orang seperti Kwon Seung-ho, yang tidak memiliki uang maupun koneksi, yang mencoba memanjat posisi, menurutnya adalah hal yang sangat menyebalkan. Hanya dengan kesombongan yang menyedihkan. Sementara itu, Kwon Seung-ho hanya terdiam. Ia tidak menanggapi ucapan Direktur Choi, dan tetap fokus pada peregangan tubuhnya. Dengan raut wajah tersenyum sinis, Direktur Choi mempertanyakan kedatangan Kwon Seung-ho. Apakah Kwon Seung-ho ingin membalaskan dendam untuk manajer Kim? Mendengar hal itu, Kwon Seung-ho dengan tegas mengatakan bahwa Direktur Choi terlalu banyak berbicara. Di sisi lain, Direktur Choi tidak bisa menahan kesabarannya lagi. Ia bersiap dengan kuat menghantamkan pukulannya. Dengan cepat, Kwon Seung-ho menghindari pukulan tersebut dengan tenang. Kemudian, Direktur Choi amarahnya semakin memuncak. Ia dengan sekuat tenaga bersiap menghantamkan pukulannya. Dengan cepat, Kwon Seung-ho menghindar kembali pukulan tersebut dengan tenang. Kemudian, Kwon Seung-ho bersiap menghantamkan pukulannya. Melihat hal itu, dengan raut wajah tersenyum sinis, Direktur Choi memperingatkan Kwon Seung-ho bahwa jika ia sampai memukulnya, maka Kwon Seung-ho tidak akan bisa lagi bekerja di perusahaan lagi. Namun, seketika Kwon Seung-ho mengabaikan peringatan itu, ia menghantamkan pukulan keras ke arah wajah Direktur Choi tanpa ragu. Setelah itu, Direktur Choi tidak menyangka bahwa Kwon Seung-ho berani memukulnya. Dengan tatapan tajam, Kwon Seung-ho menegaskan bahwa jika ia takut terhadap ancaman tersebut, ia tidak akan datang ke pusat kebugaran untuk mencari Direktur Choi. Kemudian, dengan tatapan tajam, Kwon Seung-ho dengan kuat bersiap menghantamkan pukulannya lagi. Di saat pukulan Kwon Seung-ho hampir mengenai wajah Direktur Choi, ia menghentikan pukulan tersebut tepat di depan mata. Namun, Kwon Seung-ho kemudian melanjutkan dengan sentuhan jari yang mengenai wajah Direktur Choi, membuatnya merasakan sakit sekaligus kesal. Dengan tertawa terbahak-bahak, Kwon Seung-ho mengejek karena Direktur Choi dipukul dengan satu jari saja sudah kesakitan. Ia menambahkan bahwa jika ia benar-benar memukulnya lagi, kemungkinan Direktur Choi akan buang air kecil karena rasa takut. Kemudian, Kwon Seung-ho berpikir sejenak. Ia menyadari bahwa tindakannya barusan telah menimbulkan masalah dan dapat merugikan perusahaan. Namun, di sisi lain, ia juga memutuskan untuk tetap memancing amarah Direktur Choi sebisanya. Sementara itu, setelah dipermalukan Direktur Choi menjadi sangat kesal sekaligus marah. Dengan cepat, Direktur Choi dengan kuat bersiap menghantamkan pukulannya. Seketika, Direktur Choi menghantamkan pukulan keras yang tepat mengenai wajah Kwon Seung-ho. Namun, Kwon Seung-ho tidak berusaha menghindar dan sengaja menerima pukulan tersebut. Dengan raut wajah tersenyum sinis, Kwon Seung-ho mengejek bahwa Direktur Choi hanya berusaha berlagak kuat dengan pukulan yang menurutnya lemah tersebut. Mendengar hal itu, Direktur Choi menjadi sangat kesal sekaligus dipenuhi amarah. Kemudian, Direktur Choi kembali dengan kuat bersiap menghantamkan pukulannya. Seketika, dengan tenang Kwon Seung-ho menahan pukulan tersebut. Kemudian, dengan raut wajah tersenyum sinis, Kwon Seung-ho mengajak Direktur Choi untuk membuat kesepakatan dengannya. Ia menawarkan bahwa mulai sekarang, apapun yang terjadi, Direktur Choi tidak akan membiarkan perusahaan mengalami kerugian apapun akibat situasi tersebut. Dengan raut wajah tersenyum sinis, Direktur Choi mengatakan bahwa Kwon Seung-ho memang bertingkah seolah ingin keluar perusahaan, tetapi ia menilai bahwa Kwon Seung-ho masih peduli terhadap perusahaan. Kemudian, ia berjanji akan menepati kesepakatan yang diajukan oleh Kwon Seung-ho. Dengan cepat, Direktur Choi menangkap tangan Kwon Seung-ho. Kemudian, Direktur Choi menggunakan teknik mengunci tangan Kwon Seung-ho dengan sekuat tenaga. Di saat itu, Direktur Choi merasa heran, karena melihat tangan Kwon Seung-ho sangat kuat. Kemudian, Kwon Seung-ho bersiap untuk membantingkan Direktur Choi. Seketika, Kwon Seung-ho dengan kuat membantingkan Direktur Choi ke bawah, sehingga membuatnya kesakitan. Sementara itu, pandangan para anggota tertuju kepada Kwon Seung-ho. Mereka tidak menyangka bahwa Kwon Seung-ho bisa mengalahkan Direktur Choi dengan sangat mudah. Dengan raut wajah cemas, seorang pria memanggil Direktur Choi yang tidak sadarkan diri. Lalu, ia meminta agar memanggil ambulan ke sini. Dengan tenang, Kwon Seung-ho berpesan agar ketika Direktur Choi terbangun, pria tersebut harus menyampaikan kepada Direktur Choi bahwa seorang pria harus memegang teguh kata-katanya. Di sisi lain, dengan raut wajah penasaran, seorang pelatih mempertanyakan identitas Kwon Seung-ho. Dengan tenang, Kwon Seung-ho menjawab bahwa ia hanyalah seorang pegawai kantoran. Kemudian, Kwon Seung-ho berjalan meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, di rumah Kwon Seung-ho. Sambil mengobati luka di tangannya akibat duel sebelumnya, Kwon Seung-ho tidak menyangka bahwa Direktur Choi mampu menggunakan teknik mengunci lengan. Ia menyadari bahwa jika ia lengah sedikit saja, kemungkinan besar ia akan mengalami cedera yang jauh lebih parah. Tiba-tiba, suara telepon milik Kwon Seung-ho berbunyi. Mendengar hal itu, ia terdiam sejenak dan bertanya-tanya dalam hati mengapa Min Ji menelponnya pada saat seperti ini. Kemudian, Kwon Seung-ho mengangkat telepon tersebut. Ia bertanya mengapa Min Ji menelepon sepagi ini.
Minji dengan cemas langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Direktur Choi kemarin. Ia juga bertanya masalah apa yang telah Kwon Seung-ho perbuat hingga menimbulkan situasi seperti itu. Dengan raut wajah cemas, Minji menjelaskan bahwa sekarang Direktur Choi sedang berada di kantor bersama beberapa orang dan mereka sedang mencari Kwon Seung-ho. Mendengar hal itu, Kwon Seung-ho terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah Direktur Choi tidak menepati janjinya. Sementara itu, di kantor perusahaan, suasana sudah berantakan akibat amarah Direktur Choi. Dengan tatapan tajam, Direktur Choi datang bersama orang-orang yang mengikutinya. Lalu, ia memberikan dua pilihan. Pertama, menyerahkan Kwon Seung-ho kepadanya, atau menyetujui kenaikan tarif pengiriman yang ia ajukan. Dengan raut wajah kebingungan, manajer Kim mempertanyakan alasan Direktur Choi mencari Kwon Seung-ho. Direktur Choi menjawab bahwa ia akan memberikan kesempatan terakhir kepada Kwon Seung-ho. Ia menambahkan bahwa masalah tarif pengiriman bisa dikesampingkan untuk sementara, asalkan Kwon Seung-ho bersedia berlutut di hadapannya. Kemudian, Direktur Choi berdiri dari tempat duduknya. Dengan penuh amarah, ia menegaskan bahwa ia akan membuat Kwon Seung-ho menyesali perbuatannya. Tiba-tiba, semua orang menoleh ke arah seseorang yang baru saja datang. Pandangan mereka tertuju pada Kwon Seung-ho yang tampak baru tiba dalam kondisi sangat kelelahan. Dengan raut wajah penasaran, para pegawai lain berbisik-bisik, mempertanyakan mengapa seorang pegawai kantoran biasa berani mencari masalah dengan Direktur Choi. Sementara itu, manajer Kim berusaha menenangkan Direktur Choi. Ia kemudian mempertanyakan tindakan Direktur Choi, karena menurutnya situasi yang terjadi sudah terlalu berlebihan. Dari kejauhan, Kwon Seung-ho dengan tegas menyatakan bahwa Direktur Choi bersikap kekanak-kanakan. Ia menambahkan bahwa kesabarannya sudah tidak bisa ditahan lagi. Mendengar hal itu, dengan tatapan tajam, Kwon Seung-ho menegaskan kembali bahwa Direktur Choi sebelumnya telah berjanji kepadanya tidak akan melakukan hal yang merugikan perusahaan lagi. Mendengar hal itu, Direktur Choi mempertanyakan ucapan Kwon Seung-ho. Ia menjelaskan bahwa kedatangannya bukan untuk merugikan perusahaan, melainkan untuk bernegosiasi dengan manajer Kim demi kepentingan dan keuntungan perusahaan. Mendengar hal itu, Kwon Seung-ho mengejek bahwa kemarin Direktur Choi kalah dalam duel hanya dengan satu pukulan. Ia kemudian mempertanyakan apakah Direktur Choi sudah kehilangan ingatan, sehingga tidak menepati janjinya. Mendengar hal itu, para pegawai mulai berbisik-bisik membicarakan duel yang disebut-sebut membuat Direktur Choi kalah hanya dalam satu pukulan. Kwon Seung-ho kembali berbicara dengan nada mengejek. Ia mengatakan bahwa mungkin saat itu Direktur Choi terlalu terkejut hingga kehilangan kendali dan bahkan sampai buang air kecil di celana, sehingga membuatnya lupa akan janjinya. Dengan raut wajah tersenyum sinis, Kwon Seung-ho menanyakan apakah Direktur Choi ingin mengubah cerita seperti anak kecil. Melihat situasi tersebut, dengan raut wajah bingung, manajer Kim mempertanyakan sebenarnya apa yang telah terjadi di antara mereka berdua. Dengan tatapan tajam yang dipenuhi amarah, Direktur Choi kembali menegaskan bahwa Kwon Seung-ho harus berlutut di hadapannya. Namun, amarahnya yang semakin memuncak. Direktur Choi kemudian menambahkan bahwa Kwon Seung-ho harus merangkak di bawah kedua kakinya, ia akan menepati janjinya. Mendengar hal itu, Kwon Seung-ho merangkak di hadapan Direktur Choi. Sambil menahan emosi, ia mengatakan bahwa ia akan mengikuti perintah Direktur Choi. Tetapi sebagai gantinya Direktur Choi harus menepati janjinya seperti apa yang Direktur Choi katakan. Dengan raut wajah tersenyum, Kwon Seung-ho percaya bahwa Direktur Choi akan menepati janjinya sekarang. Kemudian, Kwon Seung-ho mengejek bahwa sebagai seorang pebisnis, nama dan reputasi Direktur Choi yang menepati janji seharusnya sama pentingnya dengan nyawa. Mendengar hal itu, Direktur Choi menjadi sangat marah. Ia menghina Kwon Seung-ho dan menyebutnya sangat menyebalkan karena terus menantangnya dan tidak menunjukkan rasa hormat. Melihat hal itu, manajer Kim dengan cepat menenangkan Direktur Choi. Namun, secara tiba-tiba Direktur Choi menghantamkan pukulan keras yang tepat mengenai wajah manajer Kim. Kejadian itu membuat para pegawai lainnya menjadi sangat terkejut. Setelah itu, Direktur Choi justru semakin memperkeruh keadaan dengan menghina manajer Kim. Ia mengatakan bahwa manajer Kim bukanlah siapa-siapa, sehingga tidak seharusnya berani-beraninya menyentuh atau menegurnya. Mendengar hal itu, Kwon Seung-ho menjadi sangat kesal sekaligus dipenuhi amarah. Kemudian, Kwon Seung-ho teringat tentang manajer Kim yang sangat baik kepadanya. Kwon Seung-ho menilai bahwa ada batas-batas yang tidak seharusnya dilewati terkait harga diri seorang pria. Ia berpikir bahwa harga diri bukanlah sesuatu yang bisa diinjak-injak atau diperlakukan seenaknya. Di saat amarah Kwon Seung-ho semakin memuncak, tiba-tiba, seseorang menghentikan tindakan Kwon Seung-ho. Seorang pria dengan tegas menasehati agar Kwon Seung-ho diam saja, karena terkadang diam adalah cara terbaik untuk tetap aman. Mendengar hal itu, Kwon Seung-ho melepaskan tangannya. Lalu, ia mengatakan setuju dengan ucapan pria tersebut. Namun ia menambahkan bahwa apapun yang terjadi, sebaiknya pria itu tetap diam. Seketika, Kwon Seung-ho mematahkan pergelangan tangan pria tersebut hingga berteriak kesakitan. Dengan raut wajah kesal sekaligus dipenuhi amarah, Direktur Choi menginstruksikan agar pasukannya untuk membunuh Kwon Seung-ho terlebih dahulu.
Dari kejauhan, para pegawai lainnya menjadi terkejut karena situasi semakin bahaya terhadap Kwon Seung-ho. Sementara itu, Kwon Seung-ho bersiap bertarung dengan pasukan Direktur Choi. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang dari kejauhan mempertanyakan tindakan Direktur Choi hendak membunuh seseorang, sehingga perhatian semua orang langsung tertuju ke arah sumber suara tersebut. Pandangan semua orang tertuju kepada seorang wanita berambut abu-abu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Direktur Baek Ijin. Kemudian, Direktur Choi mempertanyakan alasan kedatangan Direktur Baek Ijin. Ia menyatakan bahwa perusahaan ini seharusnya tahu kapan harus ikut campur dan kapan tidak. Lalu, ia menambahkan bahwa ini adalah pertemuan orang-orang yang sedang bekerja, bukan tempat bagi Direktur Boneka, seperti Direktur Baek Ijin untuk ikut campur. Dengan raut wajah tersenyum, Direktur Baek Ijin menanggapi bahwa Direktur Choi memang melakukan hal baik dalam pengembangan perusahaan. Kemudian, Direktur Baek Ijin mengejek bahwa tampaknya Direktur Choi tidak memiliki bakat dalam membesarkan atau mengelola orang-orang di bawahnya. Mendengar hal itu, Direktur Choi menjadi sangat marah dan langsung mempertanyakan maksud dari ucapan tersebut. Dengan tenang, Direktur Baek Ijin menyerahkan sebuah dokumen sambil menjelaskan bahwa selama ini ia sengaja menutup mata sebagai bentuk penghormatan terhadap nama baik Direktur Choi. Melihat dokumen itu, Direktur Choi menjadi cemas. Direktur Baek Ijin menyatakan bahwa Direktur Choi bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan, penyerangan, dan segala jenis hiburan kotor. Mendengar hal itu, dengan tatapan tajam, Direktur Choi mempertanyakan tindakan Direktur Baek Ijin. Ia menanyakan apakah Direktur Baek Ijin sedang mengancamnya. Dengan tenang, Direktur Baek Ijin menjawab bahwa justru Direktur Choi lah yang selama ini mencoba mengancam dirinya dengan cara membungkam kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian, Direktur Baek Ijin menarik sebuah kursi. Lalu, Direktur Baek Ijin duduk di kursi tersebut. Ia mempertanyakan keputusan Direktur Choi untuk terus menaikkan tarif pengiriman. Menurutnya, jika keberangkatan kapal benar-benar tertunda, justru perusahaan milik Direktur Choi akan mengalami kerugian. Ia menegaskan kebingungannya, mengapa Direktur Choi terus-menerus menjadikan kenaikan tarif dan jadwal sebagai alasan untuk menunda keberangkatan, seolah-olah tidak berlayar justru memberikan keuntungan yang lebih besar. Dengan tenang, Direktur Choi menanggapi dengan mempertanyakan apakah Direktur Baek Ijin bermaksud melimpahkan seluruh kesalahan kepadanya. Ia kemudian menambahkan, apakah Direktur Baek Ijin merasa berada pada posisi yang cukup kuat untuk berbicara seperti itu. Tiba-tiba, dengan tatapan tajam, Direktur Choi dengan tegas bertanya apakah ucapan tersebut harus dianggap sebagai pernyataan bahwa Direktur Baek Ijin tidak lagi ingin menjalin kerja sama bisnis dengan kami. Dengan tenang, Direktur Baek Ijin menjawab bahwa ia mempersilakan Direktur Choi menafsirkan ucapannya dengan cara apapun yang diinginkannya. Kemudian, dengan raut wajah penuh amarah, Direktur Choi berjalan meninggalkan kantor. Sambil melangkah, ia mengatakan dengan nada mengancam bahwa mereka akan segera melihat harga yang harus dibayar akibat keputusan yang diambil oleh Direktur Baek Ijin karena emosi sesaat. Mendengar hal itu, dengan tenang, Direktur Baek Ijin menjawab bahwa ia tidak takut kepada Direktur Choi. Ia bahkan mempersilakan Direktur Choi untuk membalas tindakannya, karena ia tidak gentar menghadapi konsekuensi apapun. Kemudian, pandangan Direktur Baek Ijin tertuju kepada mereka bertiga. Lalu, ia mengajak ketiganya untuk mencari tempat yang lebih tenang agar dapat berbicara. Beberapa saat kemudian, tepatnya di ruang direktur, Kwon Seung-ho, Mi Jin dan manajer Kim dipanggil oleh Direktur Baek Ijin. Dengan tenang, Direktur Baek Ijin membuka pembicaraan dengan mengatakan bahwa mereka akan memeriksa fakta-fakta terlebih dahulu terkait kejadian yang dilakukan Direktur Choi pada hari sebelumnya. Kemudian, Direktur Baek Ijin menanyakan secara langsung apakah benar Kwon Seung-ho pergi menemui Direktur Choi dan memukulnya. Mendengar pertanyaan itu, Kwon Seung-ho menjawab bahwa ia tidak memukul secara sembarangan. Ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan sebuah duel resmi antara sesama petarung dalam olahraga yang sama. Mendengar hal itu, Min Ji dan manajer Kim terkejut. Keduanya tidak menyangka bahwa Kwon Seung-ho benar-benar berduel dengan Direktur Choi. Mereka pun saling berpandangan, lalu mempertanyakan apakah ucapan Kwon Seung-ho sebelumnya mengenai kejadian tersebut benar-benar nyata. Dengan tatapan tajam, Direktur Baek Ijin dengan tegas menyampaikan bahwa akibat kecerobohan Kwon Seung-ho, ekspor 500 unit sepeda motor menjadi tertunda. Ia menjelaskan bahwa penundaan tersebut menimbulkan berbagai biaya, seperti biaya pembiayaan persediaan, biaya penyimpanan, serta hilangnya peluang bisnis. Secara keseluruhan, kerugian yang harus ditanggung perusahaan hampir mencapai 1 miliar won. Mendengar hal itu, dengan raut wajah terkejut, manajer Kim segera meminta maaf. Ia menyatakan bahwa seharusnya ia lebih memperhatikan dan mengawasi bawahannya. Di sisi lain, Min Ji hanya bisa menghela napas dengan raut wajah heran. Dalam hatinya ia bertanya-tanya mengapa Kwon Seung-ho tidak berpura-pura saja tidak tahu, dan mengapa ia justru harus ikut campur hingga memperburuk situasi tersebut. Lalu, ia meminta maaf juga. Melihat hal itu, Kwon Seung-ho dalam hatinya menilai bahwa meskipun terasa tidak adil dan tidak masuk akal, terkadang nasib seorang pekerja kantoran adalah menundukkan kepala. Baginya, itulah cara untuk melindungi perusahaan. Tiba-tiba,
Kwon Seung-ho memberanikan diri berbicara. Ia mengatakan bahwa ada pepatah yang menyebutkan bahwa seseorang tidak akan mengalami kerugian jika belum menjualnya. Mendengar hal itu, Direktur Baek Lee-jin langsung mempertanyakan maksud dari ucapan Kwon Seung-ho tersebut. Kwon Seung-ho menjawab bahwa kalimat tersebut ia dengar dari seorang temannya yang seorang trader. Kemudian, Kwon Seung-ho menambahkan bahwa perusahaan belum benar-benar menjual sepeda motor tersebut. Ia menjelaskan bahwa, dengan demikian, kerugian yang terjadi saat ini masih bersifat proyeksi atau perkiraan, belum menjadi kerugian nyata yang benar-benar terrealisasi. Dengan raut wajah percaya diri, Kwon Seung-ho menyatakan bahwa untuk kesepakatan ekspor sepeda motor tersebut, ia akan bertanggung jawab penuh dan mengurusnya sendiri dari awal hingga akhir. Mendengar hal itu, Direktur Baek Lee-jin tersenyum tipis. Kemudian, Direktur Baek Lee-jin memuji bahwa dirinya menyukai sikap Kwon Seung-ho yang menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Lalu, ia setuju dengan pendapat Kwon Seung-ho. Beberapa waktu kemudian, setelah Direktur Baek Lee-jin memutuskan bahwa tugas tersebut dipercayakan kepada Kwon Seung-ho, Min Ji, dan manajer Kim, rasa percaya diri Kwon Seung-ho mulai memudar. Ia mengakui kepada Min Ji dan manajer Kim bahwa dirinya tidak tahu bagaimana cara menangani tugas yang diberikan oleh Direktur Baek Lee-jin tersebut. Mendengar hal itu, Min Ji yang berada di sampingnya menepuk kepalanya dengan kesal. Ia kemudian mempertanyakan nasibnya sendiri, mengapa ia bisa terjebak dalam situasi seperti ini. Kita bertiga harus memindahkan 500 sepeda motor dalam waktu 1 minggu. Dengan raut wajah bingung sambil menghela napas, Min Ji bertanya kepada manajer Kim apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mendengar hal itu, manajer Kim hanya terdiam sambil tersenyum tipis. Sementara itu, dipenuhi rasa bersalah, Kwon Seung-ho meminta maaf. Ia mengakui bahwa dirinya telah memperburuk keadaan dan menyebabkan masalah bagi Min Ji serta manajer Kim. Min Ji menanggapi bahwa Kwon Seung-ho tidak perlu berkecil hati. Menurutnya, Kwon Seung-ho justru telah melakukan sesuatu yang selama ini diimpikan oleh banyak pegawai kantoran. Mendengar hal itu, Kwon Seung-ho tertawa kecil dan tampak tersipu malu. Namun tiba-tiba, dengan tatapan tajam, Min Ji dengan tegas mempertanyakan sikap Kwon Seung-ho. Mengapa Kwon Seung-ho tertawa? Sementara itu, manajer Kim berusaha menenangkan suasana. Ia mengatakan bahwa sebenarnya Kwon Seung-ho dan Min Ji tidak perlu ikut campur, karena masalah tersebut seharusnya bisa berakhir dengan dirinya menerima sanksi disiplin. Mendengar hal itu, dengan raut wajah bersalah, Min Ji menanggapi bahwa manajer Kim mungkin tidak sepenuhnya memahami seperti apa sanksi disiplin yang akan diberikan. Ia menambahkan bahwa karena itulah, ia tidak bisa hanya diam melihat situasi tersebut. Kemudian, Min Ji menceritakan kembali bahwa Direktur Baek Lee-jin telah menugaskan mereka bertiga untuk membentuk sebuah tim yang disebut sebagai Satuan Tugas Samjin. Dengan raut wajah tersenyum, Min Ji berusaha menenangkan suasana. Ia mengatakan bahwa berkat masalah yang terjadi, mereka kini menjadi satu tim, sehingga tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain. Di sisi lain, dengan raut wajah tersenyum, manajer Kim tiba-tiba mengucapkan terima kasih kepada Kwon Seung-ho. Mendengar hal itu, Kwon Seung-ho dan Min Ji pandangannya tertuju pada manajer Kim, lalu mempertanyakan maksud dari ucapan tersebut. Manajer Kim kemudian menjelaskan bahwa sudah lama ia tidak merasakan ada seseorang yang membelanya atau berani berdiri menggantikannya dalam situasi seperti itu. Ia menambahkan bahwa dari sekian banyak orang, ia tidak menyangka justru Kwon Seung-ho yang turun tangan. Manajer Kim mengatakan kembali bahwa ketika mendengar Direktur Choi dipukul oleh Kwon Seung-ho, ada perasaan lega yang muncul. Ia mengakui bahwa tindakan itu memang ceroboh, tetapi di sisi lain, ia merasa senang. Beberapa jam kemudian, hari pun beranjak malam. Dari atas gedung, Direktur Baek Lee-jin memandang suasana kota yang dipenuhi cahaya. Dengan raut wajah penasaran, dalam benaknya ia bertanya-tanya bagaimana Kwon Seung-ho, seseorang yang dikenal sebagai legenda, akan mengatasi masalah besar yang kini berada di hadapannya. Keesokan harinya, pada pagi hari, Min Ji dan manajer Kim berusaha menyelesaikan tugas ekspor 500 unit sepeda motor. Saat itu, Min Ji mencoba menghubungi berbagai pihak untuk bekerja sama. Namun, satu persatu mereka menolak tawarannya. Dengan raut wajah muram, Min Ji mengatakan bahwa keberuntungannya tampaknya belum berpihak. Ia menambahkan bahwa hampir semua pihak yang dihubungi menyatakan jadwal mereka sudah penuh hingga 6 bulan ke depan. Dengan memejamkan mata, manajer Kim menanggapi bahwa ia sudah menduga sejak awal bahwa menyelesaikan tugas tersebut tidak akan mudah. Namun, ia tetap bersyukur karena tidak sampai menerima sanksi disiplin. Min Ji kembali berbicara bahwa ini adalah pertama kalinya ia bahkan tidak mampu mengambil langkah awal. Ia lalu bertanya kemana perginya Kwon Seung-ho. Padahal dialah yang menyebabkan kekacauan tersebut. Manajer Kim menjawab bahwa sebelumnya Kwon Seung-ho sempat menelepon dan mengatakan bahwa ia telah menemukan cara baru untuk mengirimkan sepeda motor tersebut, sehingga ia harus mampir ke suatu tempat terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Min Ji pun mempertanyakan apa yang dimaksud dengan cara baru tersebut. Di suatu tempat, Kwon Seung-ho pergi mencari Han Byom-jae yang pernah ia temui sebelumnya. Menurutnya,
Pria tersebut cukup memahami dunia sepeda motor, sehingga mungkin bisa membantunya. Dengan raut wajah tersenyum, Han Beomje itu menanggapi bahwa sekarang Kwon Seung-ho bahkan memanggilnya. Lalu, ia mempertanyakan apakah sekarang Kwon Seung-ho sudah mengakui ia menjadi tangan kanannya. Mendengar hal itu, Kwon Seung-ho langsung menegaskan agar Han Beomje tidak bergantung padanya. Lalu, ia menyarankan agar Han Beomje menjalani kehidupannya sendiri tanpa terus mengandalkan dirinya. Kwon Seung-ho menambahkan bahwa alasan ia menemui Han Beomje bukan karena sebagai bawahan. Namun, ia memanggil Han Beomje karena membutuhkan bantuan. Kwon Seung-ho menanggapi bahwa jika Han Beomje tidak bisa membantunya, ia akan meninggalkannya begitu saja. Mendengar hal itu, mata Han Beomje seketika berbinar penuh semangat. Ia pun mengatakan bahwa dirinya siap mengabdi kepada Kwon Seung-ho. Beberapa saat kemudian, Han Beomje membawa Kwon Seung-ho ke sebuah tempat yang tampak kumuh dan kotor. Melihat tempat itu, dengan raut wajah heran, Kwon Seung-ho memastikan apakah benar di tempat seperti ini mereka bisa menjual sepeda motor. Han Beomje menjawab bahwa alamatnya sudah benar, dan tempat tersebut memang dikenal sebagai lokasi untuk membeli berbagai barang dalam jumlah besar. Saat Kwon Seung-ho dan Han Beomje memasuki tempat tersebut, orang-orang di sekitar langsung memperhatikan mereka karena ada pendatang baru. Dengan tenang, seorang pria berambut hitam menanyakan tujuan mereka, memastikan apakah benar Kwon Seung-ho dan Han Beomje datang ke tempat itu untuk menjual barang. Dengan raut wajah penasaran, Kwon Seung-ho menanyakan siapa sebenarnya orang-orang itu. Ia menambahkan bahwa menurutnya mereka tampak seperti buronan. Han Beomje menjawab bahwa ia juga tidak mengetahui secara pasti siapa mereka. Ia hanya dikenalkan oleh para penjual mobil bekas, dan sempat mendengar bahwa mereka melakukan akuisisi. Mendengar hal itu, dengan raut wajah bingung, Kwon Seung-ho kembali bertanya, jika mereka melakukan akuisisi, lalu kepada siapa barang-barang tersebut akan dijual. Han Beomje menjawab bahwa kemungkinan besar barang tersebut akan dijual kepada pihak-pihak ilegal. Mendengar hal itu, Kwon Seung-ho seketika merasa ketakutan. Ia pun mempertanyakan mengapa Han Beomje tidak memberitahunya sejak awal. Di sisi lain, dengan tenang, seorang pria berambut hitam memperhatikan gerak-gerik mereka. Ia kemudian menanyakan maksud kedatangan mereka dan meminta untuk ikut dalam pembicaraan tersebut. Mendengar hal itu, Han Beomje menyarankan agar mereka segera memulai transaksi saja. Seorang pria berambut hitam menjelaskan bahwa mereka ingin menjual sejumlah sepeda motor dalam jumlah yang cukup besar. Ia menambahkan bahwa kualitasnya hampir sama dengan sampel yang mereka bawa, dengan total sekitar 500 unit, dan ia menyatakan kesediaannya untuk membeli semuanya. Seorang pria berambut hitam itu kembali menjelaskan bahwa kebetulan mereka memang sedang membutuhkan barang tersebut. Ia kemudian menambahkan bahwa semakin buruk kondisi ekonomi, semakin aktif pula bisnis mereka. Menurutnya, anak muda zaman sekarang cenderung menghindari tanggung jawab, namun tetap menginginkan kesenangan. Ia pun menyindir bahwa Kwon Seung-ho mungkin juga menginginkan hal yang sama. Dengan raut wajah tersenyum sinis, seorang pria berambut hitam mengatakan bahwa jika mereka membutuhkan sesuatu, cukup katakan saja. Ia bersedia memberikannya dengan harga murah sebagai hadiah kecil. Mendengar hal itu, dengan raut wajah tersenyum, Han Beomje mengucapkan terima kasih. Namun, Kwon Seung-ho langsung menyuruh Han Beomje untuk pergi. Ia menegaskan bahwa mereka tidak jadi menjual sepeda motor tersebut. Mendengar hal itu, dengan raut wajah bingung, Han Beomje mempertanyakan keputusan tersebut. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya Kwon Seung-ho sendiri yang mengatakan mereka harus menjual sepeda motor itu. Dengan tegas, Kwon Seung-ho menjelaskan bahwa mereka tidak bisa menjualnya jika sepeda motor tersebut akan digunakan untuk kegiatan kriminal. Ia menambahkan bahwa mereka bukan orang suruhan bagi sindikat kriminal. Mendengar pernyataan itu, seorang pria berambut hitam seketika menjadi sangat marah dan mempertanyakan ucapan Kwon Seung-ho. Sementara itu, Han Beomje berbisik dengan keras bahwa ia telah melalui banyak hal untuk mempersiapkan semuanya. Ia mempertanyakan mengapa Kwon Seung-ho justru mundur pada saat seperti ini. Ia juga menambahkan bahwa, sejujurnya, bahkan jika mereka menjual semuanya, tidak ada yang benar-benar tahu akan berakhir seperti apa nasib barang-barang tersebut. Han Beomje menambahkan agar Kwon Seung-ho mempertimbangkan kembali keputusannya. Ia menegaskan bahwa jika transaksi ini gagal, mereka tidak memiliki pilihan lain. Di sisi lain, seorang pria berambut hitam menanggapi bahwa dalam dunia bisnis, transaksi memang terkadang bisa gagal. Namun tiba-tiba, dengan tatapan tajam, seorang pria berambut hitam dengan tegas mempertanyakan keputusan Kwon Seung-ho. Ia menyarankan agar Kwon Seung-ho memberikan kompensasi sebagai ganti atas waktu berharga yang telah mereka buang. Kwon Seung-ho menanggapi bahwa kedua belah pihak sama-sama telah menyia-nyiakan waktu. Menurutnya, sebaiknya hal itu dianggap impas dan diakhiri dengan baik. Ia juga menambahkan bahwa mungkin suatu hari nanti mereka bisa melakukan transaksi yang lebih baik. Mendengar hal itu, orang-orang tersebut semakin kesal dan dipenuhi amarah. Melihat situasi yang kian berbahaya, Kwon Seung-ho menyarankan agar kita segera pergi dari tempat tersebut. Namun, dengan penuh percaya diri, Han Beomje justru meminta agar semuanya diserahkan kepadaku.
Ia menegaskan bahwa dirinya akan memberi pelajaran kepada mereka semua. Han Beomje dengan tegas menjelaskan, apakah mereka tahu bahwa Kwon Seung-ho adalah sosok legenda yang pernah menghancurkan aliansi Persatuan Nasional seorang diri. Mendengar hal itu, orang-orang tersebut menjadi bingung. Lalu, mereka mempertanyakan maksud dari ucapan Han Beomje. Sementara itu, Kwon Seung-ho sudah lebih dulu kabur keluar pintu. Melihat hal itu, dengan raut wajah bingung sekaligus ketakutan, Han Beomje mempertanyakan mengapa Kwon Seung-ho berada di luar. Dengan tegas, Kwon Seung-ho menjelaskan bahwa ia hanyalah seorang pegawai kantoran dan saat ini masih jam kerja. Ia datang ke sana hanya untuk menjual barang, bukan untuk memancing perkelahian. Ia juga menambahkan bahwa jika Han Beomje tidak ingin lari, maka ia akan melarikan diri terlebih dahulu. Di sisi lain, seorang pria berambut hitam dengan tegas menginstruksikan anak buahnya untuk mengejar Kwon Seung-ho dan Han Beomje. Melihat situasi yang semakin berbahaya, dengan raut wajah ketakutan, Han Beomje segera berlari secepat mungkin. Di tengah pelarian, Han Beomje kembali menanyakan apakah Kwon Seung-ho benar-benar tidak akan menjual sepeda motor tersebut kepada mereka. Mendengar hal itu, Kwon Seung-ho tiba-tiba teringat bahwa ia masih membawa sampel sepeda motor yang sempat tertinggal. Dengan cepat, Kwon Seung-ho berbalik arah dan berlari kembali. Melihat hal itu, Han Beomje pun mempertanyakan tindakannya. Tanpa ragu, Kwon Seung-ho menerobos kerumunan orang-orang tersebut sambil menghindari setiap pukulan yang diarahkan kepadanya. Sementara itu, dengan raut wajah tersenyum, seorang pria berambut hitam mengatakan bahwa Kwon Seung-ho dan Han Beomje bertindak bodoh karena meninggalkan barang mereka. Menurutnya, seorang penjual seharusnya tidak pernah meninggalkan barangnya begitu saja. Dari kejauhan, Kwon Seung-ho memperingatkan pria berambut hitam tersebut agar tidak menyentuh sepeda motor tersebut. Mendengar hal itu, dengan raut wajah bingung, pria berambut hitam itu mempertanyakan maksudnya. Tiba-tiba, Kwon Seung-ho melesat maju dan menendang pria berambut hitam tersebut dengan cepat dan kuat, hingga tubuhnya terhempas jauh dan menabrak barang-barang di belakangnya. Melihat kejadian itu, orang-orang di sekitarnya semakin terkejut. Di sisi lain, Kwon Seung-ho dengan tegas menunjukkan bahwa pria berambut hitam itu telah menyentuh sepeda motornya. Dengan tatapan tajam, Kwon Seung-ho mengatakan bahwa kita anggap saja impas, karena pria tersebut sudah menyentuh barang miliknya. Beberapa saat kemudian, Kwon Seung-ho dan Han Beomje pergi menaiki sepeda motor. Tiba-tiba, seorang kurir dengan kecepatan tinggi menyalip Kwon Seung-ho dan Han Beomje. Melihat hal itu, Han Beomje merasa sedih. Ia merasakan bahwa seharusnya dialah yang mendapat banyak panggilan untuk mencari uang. Kemudian, Han Beomje bertanya kepada Kwon Seung-ho, apakah ia masih bisa bekerja kembali. Mendengar hal tersebut, Kwon Seung-ho menanggapi bahwa ia tidak mengetahui pekerjaan Han Beomje sebelumnya. Ia lalu bertanya apa sebenarnya pekerjaan Han Beomje, mengingat ia pernah mengatakan bahwa penghasilannya cukup besar. Han Beomje menjawab bahwa ia adalah seorang kurir. Mendengar hal itu, Kwon Seung-ho memastikan kembali apakah benar Han Beomje bisa mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Menanggapi hal tersebut, Han Beomje menjelaskan bahwa, tanpa mengurangi rasa hormat, menurutnya Kwon Seung-ho mungkin salah memilih pekerjaan. Ia kemudian menyarankan agar Kwon Seung-ho mempertimbangkan untuk mengganti pekerjaannya. Han Beomje menambahkan bahwa dengan kemampuan yang dimiliki Kwon Seung-ho, menurutnya ia bisa menghasilkan hingga sekitar 10 juta per bulan. Mendengar hal itu, Kwon Seung-ho seketika menjadi terkejut. Pada malam hari, di perusahaan Samjin Group, suasana terasa tegang. Dengan raut wajah bingung, Direktur Baek Ijin, Manajer Kim, dan Minji sedang memikirkan cara untuk menangani kerugian akibat tertundanya pengiriman 500 sepeda motor. Manajer Kim menjelaskan bahwa mereka sudah mencoba semua cara, tetapi situasinya memang sulit. Pasar di Korea sudah penuh, sehingga sulit menjual dengan harga normal. Selain itu, jalur pengiriman ke luar negeri juga sudah penuh, dan bahkan sudah dijadwalkan hingga 1 tahun ke depan. Manajer Kim menambahkan bahwa mereka kini sudah sampai pada titik di mana mungkin lebih realistis jika mengatur pengiriman sendiri. Sementara itu, Minji menyarankan agar mereka mencoba kembali berbicara dengan Direktur Choi. Menurutnya, mungkin saja kesalahpahaman bisa diselesaikan dan mereka masih bisa bernegosiasi. Tiba-tiba, Kwon Seung-ho datang. Direktur Baek Ijin kemudian bertanya apakah ada solusi lain. Namun, yang lain hanya bisa terdiam. Di saat itu, Kwon Seung-ho angkat bicara. Ia mengusulkan agar mereka memanfaatkan orang-orang sebagai kurir dan mengusulkan agar sepeda motor tersebut disewakan, mengingat mereka sudah memiliki sepeda motor. Dalam pikirannya, Kwon Seung-ho teringat bahwa ia pernah membaca di internet dan diberitahu Han Beomje bahwa pendapatan tahunan pasar pengiriman mencapai lebih dari 4 triliun won. Kwon Seung-ho kemudian menjelaskan bahwa tanpa menghitung platform besar, agen pengiriman saja sudah menghasilkan sekitar 1,5 triliun won. Ia menambahkan bahwa sekitar 45% dari 1.500 agen pengiriman di seluruh negeri terpusat di Seoul dan Incheon, dengan total penjualan melebihi 1 triliun won. Bahkan, pada jam sibuk, pengiriman menggunakan sepeda motor lebih banyak dibandingkan mobil di jalan, sehingga menurutnya angka tersebut masuk akal. Pada akhirnya,
Kwon Seung-ho menyimpulkan bahwa jika mereka memanfaatkan sepeda motor tersebut, mereka tidak hanya bisa menutup kerugian 1 miliar won, tetapi bahkan berpotensi menghasilkan lebih dari 10 miliar won. Mendengar hal itu, manajer Kim mengingatkan bahwa meluncurkan bisnis baru tidak bisa dilakukan dengan mudah seperti yang dibayangkan Kwon Seung-ho. Di sisi lain, dengan raut wajah kesal, Min Ji menegaskan bahwa ini adalah perusahaan, bukan permainan anak kecil. Ia pun mempertanyakan apakah rencana yang disampaikan Kwon Seung-ho benar-benar rencana tersebut. Namun, dengan penuh percaya diri, Kwon Seung-ho menegaskan bahwa ia tidak sedang bercanda. Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya sudah mengunjungi perusahaan asing untuk mempelajari tren industri, dan bahkan telah bertemu dengan seorang ahli yang dapat membantu proses akuisisi. Ia menambahkan bahwa semua ini dilakukan dengan izin dari Direktur Baek Ijin, yang telah meminta kita untuk menjalankan tugas tersebut hingga akhir dengan sebaik mungkin. Dengan raut wajah percaya diri, Kwon Seung-ho mengatakan bahwa perjalanan kita baru saja dimulai. Beberapa saat kemudian, di kediamannya, Direktur Baek Ijin memikirkan masalah yang sedang terjadi. Direktur Baek Ijin menyadari bahwa, terlepas dari sifat kasar Direktur Choi, pria itu tetap seorang pebisnis yang selalu memperhitungkan untung dan rugi. Dalam benaknya, Direktur Baek Ijin pun bertanya-tanya mengapa Direktur Choi justru memilih menjadikan kita sebagai musuh, padahal hal itu juga bisa merugikan dirinya sendiri. Selain itu, sejak Direktur Utama Mujin Shipping jatuh sakit, Direktur Choi tentu membutuhkan hasil yang jelas untuk memperkuat posisinya sebagai penerus. Dari situ, Direktur Baek Ijin mulai menduga, bagaimana jika ada seseorang yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar kepada Direktur Choi sebagai imbalan untuk membatalkan kontrak dengan kita? Direktur Baek Ijin menyadari bahwa kemungkinan besar ada seseorang di dalam perusahaan yang sangat ingin melihatku jatuh, dan memiliki kekuatan untuk menawarkan keuntungan sebesar itu kepada Direktur Choi. Dalam pikirannya, Direktur Baek Ijin menduga bahwa ada satu orang yang mampu melakukan hal tersebut. Namun, dengan raut wajah penuh percaya diri, Direktur Baek Ijin bertekad bahwa proyek yang diusulkan oleh Kwon Seung-ho harus berhasil, apapun yang terjadi. Di suatu tempat, Kwon Seung-ho mendatangi Han Beom-jae dan memintanya untuk berakting sebagai seorang pekerja konsultan lepas. Dengan penuh percaya diri, Han Beom-jae memperkenalkan dirinya sebagai seorang pekerja konsultan lepas, bahkan menyebut nama Inggrisnya, Han Krim. Mendengar hal itu, Kwon Seung-ho memuji aktingnya. Ia menambahkan bahwa meskipun mereka belum lama saling mengenal, setelah berbicara dengan Han Beom-jae, ia menyadari bahwa Han Beom-jae jauh lebih berguna daripada yang ia kira. Kwon Seung-ho kemudian menegaskan bahwa menurutnya Han Beom-jae bisa membantu perusahaan kami. Mendengar pujian tersebut, Han Beom-jae merasa senang karena diakui oleh Kwon Seung-ho. Selanjutnya, Kwon Seung-ho mengingatkan agar Han Beom-jae datang ke Samjin Group keesokan harinya sebagai konsultan bisnis pengiriman, dengan mengenakan pakaian yang rapi agar tidak diremehkan. Mendengar hal itu, Han Beom-jae memberi isyarat bahwa ia mengerti. Keesokan harinya, di waktu pagi hari, di perusahaan Samjin Group, dengan tenang, seorang pria berjalan memasuki perusahaan. Kehadirannya langsung menarik perhatian para pegawai di sekitarnya. Sementara itu, Kwon Seung-ho angkat bicara bahwa ia akan memperkenalkan seorang konsultan bisnis pengiriman. Ia menambahkan bahwa mereka pasti akan terkejut setelah melihatnya. Mendengar hal itu, Min Ji mempertanyakan apakah Kwon Seung-ho hanya melebih-lebihkan orang tersebut. Namun, Kwon Seung-ho dengan tegas mengatakan agar mereka menunggu saja. Ia berjanji bahwa mereka tidak akan kecewa dengan orang yang ia panggil. Kemudian, Direktur Baek Ijin dengan tegas bertanya kapan orang tersebut akan tiba. Tak lama kemudian, terdengar seseorang mengetuk pintu. Mendengar hal itu, dengan raut wajah tersenyum, Kwon Seung-ho mengatakan bahwa orang yang ditunggu sudah datang. Ia pun bersiap memperkenalkan konsultan bisnis pengiriman, Han Krim. Sesaat kemudian, Han Beom-jae memasuki ruangan dan langsung memperkenalkan dirinya sebagai konsultan bisnis pengiriman. Melihat hal itu, Kwon Seung-ho seketika terkejut. Di sisi lain, Direktur Baek Ijin, manajer Kim, dan Min Ji tampak heran. Dalam benaknya, mereka bertanya-tanya apakah pria tersebut benar-benar seorang konsultan bisnis pengiriman. Kemudian, dengan raut wajah tersenyum, Han Beom-jae kembali memperkenalkan dirinya. Ia mengatakan bahwa sebelumnya ia salah menyebut nama. Lalu, ia memperkenalkan kembali bahwa nama yang sebenarnya adalah Han Krim. Ia pun menambahkan bahwa dirinya menantikan kerjasama dengan mereka. Melihat hal itu, dengan raut wajah kesal, Kwon Seung-ho mempertanyakan tindakan Han Beom-jae. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah menginstruksikan agar Han Beom-jae berpakaian rapi supaya tidak diremehkan. Lalu mengapa ia justru berpakaian seperti seorang yakuza? Mendengar hal itu, dengan tenang, Han Beom-jae menjawab bahwa Kwon Seung-ho sebelumnya memang menyuruhnya mengenakan pakaian yang membuat orang lain tidak meremehkannya. Kwon Seung-ho kembali menegaskan dengan tegas bahwa pakaian yang ia maksud bukanlah seperti itu. Namun di sisi lain, dengan raut wajah kesal, Direktur Baek Ijin mempertanyakan tindakan Kwon Seung-ho. Dengan tatapan tajam, Direktur Baek Ijin kemudian menuntut agar identitas sebenarnya dari Han Beom-jae dijelaskan dengan jelas. Dengan raut wajah ketakutan, Kwon Seung-ho menjawab bahwa pria tersebut
adalah orang yang sebelumnya ia maksud sebagai konsultan bisnis pengiriman. Namun, Han Beom-jae kemudian diminta untuk menunggu di luar ruangan. Di dalam ruangan, Min-ji dan manajer Kim langsung mempertanyakan tindakan Kwon Seung-ho. Mereka heran mengapa Kwon Seung-ho membawa seseorang yang tampak seperti berandalan untuk proyek yang mempertaruhkan nasib seluruh tim. Dengan raut wajah cemas, Kwon Seung-ho menjelaskan bahwa meskipun penampilannya terlihat aneh, Han Beom-jae sebenarnya cukup profesional. Ia meminta agar mereka setidaknya mau mendengarkan terlebih dahulu. Namun, Min-ji dan manajer Kim menanggapi dengan serius bahwa ini bukan situasi untuk main-main dalam mengambil keputusan. Mereka mengaku sangat kecewa, karena di saat mereka sudah kewalahan, Kwon Seung-ho justru menambah masalah baru. Melihat situasi tersebut, Direktur Baek Ijin hanya bisa menepuk kepalanya dan terdiam sejenak. Beberapa saat kemudian, Direktur Baek Ijin akhirnya angkat bicara dan memutuskan untuk tetap membiarkan Han Beom-jae berada di sini untuk sementara waktu. Mendengar hal itu, Min-ji dan manajer Kim pun mempertanyakan keputusannya. Dengan tenang, Direktur Baek Ijin menjawab bahwa tidak sopan jika membiarkan seorang tamu menunggu di luar. Ia menambahkan bahwa bagaimanapun juga pria tersebut dibawa oleh Kwon Seung-ho untuk tim mereka. Jika Kwon Seung-ho merekomendasikannya, pasti ada alasan di balik itu. Kemudian, Direktur Baek Ijin menyarankan agar mereka mendengarkan Han Beom-jae terlebih dahulu. Ia juga menginstruksikan agar menyiapkan materi terkait masalah yang akan dibahas, untuk kemudian dibagikan kepada Han Beom-jae. Beberapa saat kemudian, setelah semua materi siap, Han Beom-jae dipanggil masuk ke dalam ruangan. Dengan tenang, Direktur Baek Ijin mulai membuka pembicaraan. Ia mengatakan bahwa mereka akan mulai membahas masalah yang sedang terjadi, serta meninjau materi yang telah disiapkan. Kemudian, Min-ji angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa untuk membangun bisnis agensi pengiriman, pertama mereka harus menghitung biaya berdasarkan struktur operasional, menganalisis permintaan di setiap wilayah, serta meninjau ulang seberapa besar bagian pasar yang dikuasai perusahaan dan para pesaing. Ia menambahkan bahwa menggunakan sepeda motor yang sudah ada untuk membangun model pendapatan berbasis sewa adalah pilihan yang ideal. Selain itu, untuk merekrut kurir juga tidak terlalu sulit karena hampir siapapun bisa melakukannya, sehingga hambatan masuknya rendah dan proses perekrutan staf seharusnya mudah. Mendengar hal itu, dengan tenang Han Beom-jae menanggapi bahwa menurutnya hal tersebut akan sulit. Dengan raut wajah bingung, Min-ji pun mempertanyakan maksud ucapan tersebut. Kemudian, Han Beom-jae menceritakan bahwa ia memiliki dua teman. Pertama bernama Jiong, yang hanya menerima sekitar 2 pesanan per jam. Kedua bernama Seung-hyo, seorang ayah tunggal yang membesarkan putrinya sendirian, sehingga ia bekerja keras dan bisa menangani sekitar 7 pesanan per jam. Han Beom-jae menjelaskan bahwa dalam dunia pengiriman, jumlah pesanan yang bisa diselesaikan oleh seorang kurir sangat berbeda-beda tergantung pada sikap dan profesionalisme masing-masing orang. Ia menambahkan bahwa menemukan kurir yang benar-benar bertanggung jawab dan profesional bukanlah hal yang mudah. Kemudian, Han Beom-jae menyimpulkan bahwa jika ada masalah kurir yang tidak profesional, maka akan muncul berbagai masalah di jalan yang tidak ada habisnya. Ia menjelaskan contohnya seperti menerobos lampu merah, berkelahi dengan pelanggan, hingga mencuri makanan saat lapar. Han Beom-jae menambahkan bahwa saat insiden seperti itu terjadi, baik kurir maupun agensi seringkali hanya mengangkat bahu dan berkata, "Tuntut saja aku jika mau." Pada dasarnya, menurutnya itulah realita di sebagian agensi pengiriman di bawah nama Samjin Group. Kemudian, Han Beom-jae menanyakan apakah mereka benar-benar bisa mengatasi semua orang yang perilakunya tidak bisa diprediksi seperti itu. Pada malam hari, di suatu tempat, Direktur Choi dan seorang pria misterius sedang minum sambil membahas kerja sama mereka. Pria tersebut adalah Direktur Samjin Group dari bagian penjualan bernama Han Jam-yoon. Dengan raut wajah tersenyum sinis, Direktur Han Jam-yoon mengatakan bahwa mereka harus menyatukan hati, saling membantu, dan maju bersama. Lalu ia bertanya apakah kalimat itu cocok dengan hubungan mereka saat ini. Direktur Choi. Dengan tatapan tajam, Direktur Choi dengan tegas menanggapi bahwa tidak perlu menyamakan hati. Menurutnya, orang-orang saat ini tidak menyukai obrolan yang terdengar kosong seperti itu. Direktur Choi menambahkan bahwa ia merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah dirinya sedang ikut campur dalam perselisihan keluarga orang lain. Dengan raut wajah tersenyum, Direktur Han Jam-yoon menanggapi bahwa penampilan singkat Direktur Choi cukup mengesankan. Ia juga mengatakan bahwa tidak menyangka Direktur Choi akan turun tangan sendiri dalam rencana tersebut. Direktur Choi menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengetahui situasi yang sebenarnya. Ia menambahkan bahwa bagaimanapun juga, ia telah bergerak sesuai rencana yang sebelumnya telah dijanjikan. Dengan raut wajah tersenyum sinis, Direktur Han Jam-yoon mengatakan bahwa selama masalah ini diselesaikan dengan lancar, mereka akan menutupi seluruh kerugian akibat keterlambatan pengiriman dan memberikan hak eksklusif kepada tim penjualan Samjin Trading untuk semua kontrak logistik tahun ini. Mendengar hal itu, dengan raut wajah tersenyum sinis, Direktur Choi mengucapkan selamat karena Direktur Han Jam-yoon akan mendapatkan hak eksklusif atas kontrak-kontrak tersebut. Ia menambahkan bahwa meskipun begitu, Direktur Baek Ijin kini berada dalam situasi yang rumit seperti orang yang tersesat. Ia mempertanyakan apakah benar Direktur Baek Ijin,
sebagai anggota keluarga Baek dari keluarga besar. Karena itu, apakah Direktur Baek izin akan menyebabkan masalah? Dengan tenang, Direktur Han Jamyung menjawab bahwa Direktur Choi tidak perlu khawatir, karena Samjin Group tidak menilai seseorang dari garis keturunan masa lalu, melainkan dari kinerja untuk masa depan. Ia menambahkan bahwa dengan keputusan tersebut, keseimbangan Mujin Shipping akan sepenuhnya condong ke pihak Direktur Choi. Mendengar hal itu, Direktur Choi menanggapi bahwa menurutnya hal tersebut masih belum cukup, kecuali jika Direktur Han Jamyung terus membantunya. Kemudian, Direktur Han Jamyung tertawa kecil. Ia mengatakan bahwa Direktur Baek Ijin saat ini sedang merencanakan sesuatu yang cukup menarik. Direktur Han Jamyung menjelaskan bahwa Direktur Baek Ijin sedang membentuk satuan tugas untuk mengubah inventaris sepeda motor yang tertunda pengirimannya menjadi bisnis pengiriman lokal. Lalu ia menanyakan apakah Mujin Shipping juga tertarik memasuki pasar pengiriman lokal, dan bagaimana pendapat Direktur Choi mengenai hal itu. Mendengar hal tersebut, Direktur Choi seketika tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dengan raut wajah tersenyum sinis, Direktur Choi menanyakan apakah mereka benar-benar berpikir bisa dengan mudah menemukan kurir yang layak dan profesional. Direktur Choi menduga bahwa saat ini mereka mungkin sedang merekrut anak di bawah umur, atau orang-orang tanpa SIM hanya untuk menutup kekosongan. Bahkan jika Direktur Baek Ijin berhasil mengumpulkan tim, ia meragukan apakah mereka mampu mengendalikan para kurir tersebut. Dengan senyum sinis, Direktur Choi menegaskan bahwa bisnis agen pengiriman bukanlah sesuatu yang bisa dijalankan hanya dengan orang-orang yang terbiasa mengenakan jas. Dengan tatapan tajam, Direktur Choi yakin bahwa Direktur Baek Ijin yang dianggapnya tidak berpengalaman pasti tidak akan mampu menjalankan rencana tersebut. Di tempat lain, Han Byung-jae sedang menjelaskan bahwa dari luar, bisnis itu terlihat sederhana, hanya perlu menyebarkan beberapa sepeda motor. Namun setelah melihat lebih dalam, tidak ada industri yang lebih rumit dari itu. Ia menjelaskan bahwa keberadaan agensi-agensi yang sudah berdiri di setiap wilayah dan kebiasaan mereka menghalangi pendatang baru sudah menjadi tradisi yang mengakar, bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh orang yang hanya mengenakan jas. Dalam arena itu, mereka harus menerobos persaingan antar lembaga bisnis, sekaligus mengurus para kurir di garis depan. Dengan tatapan tajam, Han Byung-jae menegaskan bahwa hal itu pasti bisa dilakukan, asalkan Kwon Seung-ho yang memimpin dan menjalankannya. Setelah itu, Kwon Seung-ho menginstruksikan Han Byung-jae untuk mengumpulkan orang sebanyak mungkin, siapapun yang bersedia bekerja. Kwon Seung-ho menegaskan bahwa tugas tersebut akan sepenuhnya mengandalkan Han Byung-jae. Mendengar hal itu, dengan raut wajah tersenyum, Han Byung-jae mengangguk tanda mengerti dan siap menjalankan tugas tersebut. Keesokan harinya, di suatu tempat, Han Byung-jae telah menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan orang sebanyak mungkin. Kemudian, Kwon Seung-ho menggunakan pengeras suara dan menginstruksikan semua orang untuk mendengarkan setiap ucapannya. Mendengar hal itu, orang-orang yang berkumpul langsung menutup telinga karena suara Kwon Seung-ho sangat keras. Kwon Seung-ho kemudian mengucapkan terima kasih karena mereka semua sudah datang berkumpul pada pagi hari ini. Mendengar hal itu, dengan raut wajah kesal, seorang pria botak berteriak dan menyuruhnya untuk tidak perlu basa-basi. Ia dengan tegas mengatakan bahwa mereka datang ke sini karena mendengar kabar bahwa jika bekerja sebagai kurir di tempat ini, mereka bisa meminjam sepeda motor secara gratis. Kwon Seung-ho dengan tegas menjawab bahwa rumor tersebut benar. Siapapun yang bekerja sebagai kurir Samjin Group akan mendapatkan sepeda motor tanpa biaya sewa, 100% gratis. Mendengar hal itu, orang-orang semakin tidak percaya karena fasilitas yang ditawarkan terdengar terlalu menguntungkan. Kemudian, Kwon Seung-ho kembali menjelaskan bahwa meskipun sepeda motor dapat dipinjam secara gratis, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, memiliki izin mengemudi yang sah. Kedua, lulus wawancara. Kwon Seung-ho lalu menambahkan bahwa metode wawancara yang dimaksud adalah adu panco. Mendengar hal itu, orang-orang tersebut seketika terdiam. Dalam benaknya mereka bertanya-tanya mengapa proses interview harus dilakukan dengan adu panco. Tak lama kemudian, mereka justru berebut untuk ikut antrean interview. Dari kejauhan, seseorang mengemudi motornya. Saat melihat keramaian, orang tersebut berhenti. Terlihat seorang pria berambut hitam bertubuh kekar menilai bahwa keuntungan sewa motor gratis itu terdengar seperti omong kosong. Namun di sisi lain, ia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk memberi pelajaran disiplin kepada orang-orang tersebut. Ia menambahkan bahwa ia ingin melihat siapa orang bodoh yang berani membuat keributan di wilayahnya. Sementara itu, Han Byung-jae dengan tegas meminta semua orang untuk berbaris dengan tertib. Kemudian, seorang pria bertubuh kekar tiba-tiba menerobos antrean. Melihat hal itu, Han Byung-jae dengan tegas memperingatkan pria tersebut agar tidak memotong antrean dan kembali ke belakang sesuai urutan. Han Byung-jae menegaskan apakah pria itu tidak mendengarkan ucapannya. Mendengar hal itu, pria bertubuh kekar tersebut langsung memunculkan aura yang tajam dan menekan. Melihat situasi itu, dengan raut wajah ketakutan, Han Byung-jae terdiam. Tiba-tiba, Han Byung-jae terdorong keras hingga terhempas ke tanah dan kesakitan. Melihat kejadian itu, dengan raut wajah bingung, Kwon Seung-ho mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sedang dilakukan Han Byung-jae.
Di sisi lain, dengan tatapan tajam, pria bertubuh kekar tersebut menatap Kwon Seung-ho dan mempertanyakan apakah benar Kwon Seung-ho yang membuat keributan di tempat ini. Namun, dengan tenang, Kwon Seung-ho mempertanyakan apakah kedatangan pria tersebut juga untuk mengikuti interview. Mendengar hal itu, dengan raut wajah tersenyum sinis, pria bertubuh kekar itu menilai Kwon Seung-ho cukup berani juga. Sementara itu, dengan raut wajah ketakutan, orang-orang di sekitar mengenali pria tersebut sebagai Hwang Jung-gyu. Mereka mulai mempertanyakan mengapa Hwang Jung-gyu datang ke tempat ini. Tiba-tiba, Hwang Jung-gyu menarik kerah baju Kwon Seung-ho. Melihat hal itu, Han Beom-jae seketika menjadi ketakutan. Dengan tatapan tajam, Hwang Jung-gyu mengatakan bahwa Kwon Seung-ho hanyalah pegawai lemah. Ia menambahkan bahwa Kwon Seung-ho pikir bisa merebut kurirnya dengan acara konyol seperti ini. Mendengar hal itu, dengan raut wajah tersenyum sinis, Kwon Seung-ho menjawab bahwa ia sangat mengenal Hwang Jung-gyu. Ia menyebutkan data Hwang Jung-gyu, umur 24 tahun, mantan kapten tim Sireum yang tidak berguna, dilarang permanen dari olahraga karena melakukan pelecehan verbal dan kekerasan terhadap junior, hingga menyebabkan mereka dirawat selama 18 minggu, dan sekarang menjadi manajer kurir di Yacha, agensi pengiriman. Mendengar hal itu, dengan raut wajah tersenyum sinis, Hwang Jung-gyu mengakui bahwa Kwon Seung-ho cukup baik juga karena bisa mengetahui latar belakangku. Dengan tatapan tajam, Hwang Jung-gyu mengatakan bahwa jika Kwon Seung-ho sudah tahu sejauh itu, maka sebaiknya ia menghentikan semua kebodohan ini sekarang juga. Jika tidak, ia memperingatkan bahwa kepala Kwon Seung-ho bisa hilang. Melihat situasi yang semakin berbahaya, dengan raut wajah ketakutan, Han Beom-jae dalam benaknya bertanya-tanya apakah ini tidak akan menjadi masalah besar. Kemudian, Han Beom-jae teringat bahwa sebelumnya ia sudah mengingatkan Kwon Seung-ho untuk tidak mengganggu Hwang Jung-gyu. Saat itu, Han Beom-jae dengan tegas memperingatkan bahwa Hwang Jung-gyu adalah orang yang berpengaruh di sini, dikenal sebagai banteng gila. Mendengar hal itu, Kwon Seung-ho justru mengatakan bahwa ia memang membutuhkan Hwang Jung-gyu sebagai calon asistenku. Kembali ke situasi saat ini, dengan raut wajah tersenyum tipis, Kwon Seung-ho menantang Hwang Jung-gyu untuk melakukan taruhan kecil lewat adu panco. Kemudian, Kwon Seung-ho mengambil sebuah kayu untuk dijadikan alas adu panco. Ia menjelaskan aturan taruhannya. Jika Hwang Jung-gyu menang, mereka akan meminjamkan semua sepeda motor secara gratis. Namun jika Hwang Jung-gyu kalah, ia harus menjadi kurir untuk Samjin Group. Ia menambahkan bahwa jika Hwang Jung-gyu takut, tidak perlu memaksakan diri. Mendengar hal itu, Hwang Jung-gyu semakin kesal dan dipenuhi amarah. Kemudian, Hwang Jung-gyu dengan tegas menyuruh Kwon Seung-ho untuk menepati ucapannya, atau keadaan akan menjadi jauh lebih buruk. Mendengar hal itu, Kwon Seung-ho menjawab dengan tenang bahwa ia pasti akan menepati janjinya, meskipun itu hanya kesepakatan secara lisan. Beberapa saat kemudian, adu panco pun dimulai. Dengan sekuat tenaga, Hwang Jung-gyu menekan tangan Kwon Seung-ho hingga urat-urat di lengannya terlihat jelas, karena ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun di sisi lain, Kwon Seung-ho justru terlihat sangat santai. Bahkan ia sempat menguap, seolah tidak menganggap pertandingan itu sebagai hal yang serius. Dengan raut wajah cemas, Hwang Jung-gyu dalam benaknya mulai mempertanyakan identitas sebenarnya Kwon Seung-ho. Ia tidak menyangka bahwa meskipun sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, tangannya sama sekali tidak bisa bergerak. Ia menambahkan bahwa selama ini ia belum pernah sekalipun kalah dalam adu kekuatan. Sementara itu, orang-orang di sekitar terkejut tidak menyangka seorang pegawai kantoran bisa menahan Hwang Jung-gyu selama 5 menit. Mereka bahkan mulai berbisik bahwa mungkin Hwang Jung-gyu sengaja menahan diri dan hanya mempermainkan Kwon Seung-ho. Dengan raut wajah tersenyum sinis, Kwon Seung-ho mengejek bahwa jika Hwang Jung-gyu sampai kalah dari seorang pegawai kantor, maka ia akan menjadi bahan tertawaan. Kemudian, Kwon Seung-ho dengan tegas mengatakan bahwa sepertinya sudah saatnya mengakhiri pertandingan ini, karena masih banyak orang yang menunggu untuk interview. Seketika, Kwon Seung-ho menghantamkan tangannya dengan kuat. Melihat hal itu, orang-orang di sekitar semakin terkejut. Di saat yang sama, Hwang Jung-gyu mulai semakin terdesak dan posisinya perlahan kalah. Wajahnya terlihat semakin cemas. Sementara itu, Kwon Seung-ho dengan tenang menjelaskan bahwa jika rumor tentang Hwang Jung-gyu kalah dari seorang pegawai kantoran sampai menyebar, maka posisi dan harga diri yang selama ini ia bangun akan langsung runtuh. Mendengar hal itu, Hwang Jung-gyu dengan tegas menanggapi bahwa ia tidak peduli dengan omong kosong Kwon Seung-ho. Ia menekankan bahwa ini hanya adu panco, jadi ia tidak perlu menepati janji bodoh seperti yang dikatakan Kwon Seung-ho. Namun, Kwon Seung-ho dengan tegas menjawab bahwa ia sudah mengingatkan sejak awal, kontrak lisan tetaplah kontrak. Ia bertanya dengan tenang apa yang akan terjadi jika Hwang Jung-gyu tidak menepati janjinya. Dengan cepat, Kwon Seung-ho semakin memperkuat cengkeramannya pada tangan Hwang Jung-gyu. Kwon Seung-ho kemudian menjelaskan bahwa orang-orang berpakaian jas yang sering diremehkan oleh Hwang Jung-gyu bukanlah orang biasa. Menurutnya, di antara mereka ada yang 1 dari 100 adalah yang terkuat di kelompoknya, 1 dari 1000 menguasai sekolahnya, bahkan ada yang 1 dari 10.000 hingga 1 dari ratusan ribu yang berada di level yang benar-benar berbeda. Mendengar hal itu, dengan raut wajah cemas,
Huang Jungyu menanyakan apa yang harus ia lakukan sekarang. Kwon Sung Ho menjawab bahwa Huang Jungyu hanya perlu melakukan satu hal yang sederhana. Seketika, Kwon Sung Ho justru mengalah dalam adu panco tersebut. Melihat hal itu, orang-orang di sekitar bersorak untuk Huang Jungyu, memuji bahwa ia luar biasa. Dengan raut wajah heran, Huang Jungyu dalam benaknya bertanya-tanya mengapa Kwon Sung Ho sengaja membiarkannya menang. Di sisi lain, dengan tatapan tajam, Kwon Sung Ho mengatakan bahwa ia tahu keputusan ini pasti sulit. Namun terlepas dari hasilnya, fakta bahwa Huang Jungyu telah memilih untuk bekerja sama dengan Samjin Group sudah cukup. Ia berharap Huang Jungyu akan bekerja sepenuh hati, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk pekerjaan ini. Dengan raut wajah tersenyum sinis, Kwon Sung Ho meminta Huang Jungyu untuk tersenyum jika ia mengerti. Dalam benaknya, Huang Jungyu berpikir bahwa ia seperti sedang melibatkan diri dengan orang gila. Orang-orang di sekitar bersorak, menganggap itu sebagai kesepakatan yang bagus. Kemudian, pandangan Huang Jungyu tertuju pada Kwon Sung Ho. Untuk saat ini, ia memutuskan untuk mempercayai Kwon Sung Ho. Sementara itu, di suatu tempat, Minji melaporkan kepada manajer Kim bahwa Kwon Sung Ho berhasil merekrut kurir. Dengan tenang, manajer Kim menanggapi bahwa ia berharap semuanya bisa berjalan lancar. Minji menambahkan bahwa ia juga merasa cemas, tetapi sepertinya tidak akan ada masalah besar. Dari belakang, seorang pria berambut hitam menghampiri manajer Kim sambil membawa sebuah dokumen. Kemudian, seorang pria berambut hitam melaporkan bahwa ia sudah mengkonfirmasi seluruh unit sepeda motor telah tiba tanpa ada yang hilang. Seorang pria berambut hitam menjelaskan bahwa sebenarnya ia cukup khawatir mengenai tempat penyimpanan semua motor tersebut. Namun ia berterima kasih karena hal itu sudah meringankan bebannya. Ia menambahkan bahwa mereka memang harus saling membantu di masa sulit, apalagi jika dibandingkan dengan waktu yang telah kalian hemat untukku. Seorang pria berambut hitam menjelaskan kembali bahwa tim penjualan 1 dijadwalkan akan menerima panel insulasi di lokasi tersebut bulan depan, selama tempatnya sudah dikosongkan tepat waktu. Ia menegaskan bahwa hal itu tidak menjadi masalah. Mendengar hal itu, manajer Kim mengucapkan terima kasih. Kemudian, ia berpamitan dan menambahkan bahwa jika ada waktu, mereka bisa makan bersama. Dengan raut wajah cemas, Minji menanyakan apakah keadaan mereka benar-benar baik-baik saja. Manajer Kim menjawab bahwa sejujurnya, 1 bulan terasa sangat singkat untuk sebuah bisnis baru. Biasanya, dibutuhkan lebih banyak data dan referensi untuk melakukan peninjauan dengan benar. Namun, dalam kondisi sekarang, mereka tidak punya pilihan selain menjalankannya. Ia menambahkan bahwa hal itu justru menunjukkan seberapa berat situasi yang sedang mereka hadapi. Manajer Kim kembali menjelaskan bahwa posisi direktur back izin di perusahaan saat ini mulai goyah. Situasi tersebut semakin memburuk setelah gagalnya kontak pengiriman dari perusahaan Mujin Shipping. Kondisi ini membuat keadaan internal perusahaan menjadi semakin tidak stabil. Selain itu, penilaian kinerja para eksekutif akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Dengan raut wajah cemas, manajer Kim menambahkan bahwa apabila direktur back izin tidak mampu menunjukkan hasil yang jelas dari proyek tersebut, maka ia tidak akan memiliki kesempatan untuk meyakinkan dewan direksi. Sementara itu di suatu tempat, direktur back izin memasuki sebuah lift. Tiba-tiba seseorang menghentikan pintu lift yang hampir tertutup. Seorang pria dengan senyum sinis kemudian muncul dan menyapa direktur back izin. Ia adalah direktur Han Jamyung. Dengan tenang, direktur Han Jamyung mengatakan bahwa ia mendengar tim sales 3 bekerja sama dengan perusahaan Mujin Shipping untuk mengubah motor-motor yang gagal diekspor menjadi bisnis baru. Ia menambahkan bahwa jika itu benar, maka direktur back izin pasti yakin proyek tersebut akan berjalan lancar. Mendengar hal itu, direktur back izin menanggapi dengan raut wajah tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa seberapa keras pun dirinya berusaha, ia tetap merasa tidak akan bisa menandingi tim penjualan milik direktur Han Jamyung. Kemudian, direktur back izin menambahkan bahwa khususnya manajer Park, sosok tersebut sangat mirip dengan direktur Han Jamyung. Ia mampu menyelesaikan pekerjaan dengan sangat efisien, hingga membuat semua orang membicarakannya. Menurutnya, selama hasilnya baik maka proses tidaklah penting. Dan hal itu adalah cara yang selalu digunakan oleh direktur Han Jamyung. Mendengar hal tersebut, direktur Han Jamyung seketika tersenyum tipis. Kemudian, direktur back izin tersenyum dan berjalan pergi. Ia mengatakan bahwa hasil evaluasi kali ini tampaknya sudah dapat diperkirakan. Meskipun ia sempat mengalami kegagalan di awal, hal itu tidak menjadi masalah baginya. Ia kemudian menambahkan bahwa direktur Han Jamyung masih memiliki semangat yang tinggi dalam menjalani hidup di usia sekarang, dan hal itu sangat mengagumkan. Menurutnya, sikap tersebut justru mulai membuat dirinya merasa termotivasi. Beberapa saat kemudian, di suatu tempat, direktur Han Jamyung sedang berbincang dengan seorang pria berambut hitam. Pria tersebut adalah manajer Park. Ia mengatakan bahwa direktur back izin tampaknya sedang mengalami kesulitan dalam penyimpanan sepeda motor. Ia menjelaskan bahwa mereka memang telah mendapatkan gudang sementara di dalam perusahaan, tetapi seluruh barang harus segera dijual dalam waktu 3 bulan, sehingga direktur Han Jamyung tidak perlu merasa khawatir. Dengan raut wajah tersenyum,
Manajer Park kembali menjelaskan bahwa meluncurkan bisnis baru hanya dalam waktu 1 bulan bukanlah hal yang mudah. Bahkan ketua keluarga Baek pun belum tentu mampu melakukannya. Setelah itu, ia menanyakan pendapat Direktur Han Jam-young mengenai kemungkinan Direktur Baek Lee-jin dapat mewujudkan hal tersebut. Dengan raut wajah tersenyum sinis, Direktur Han Jam-young menjawab bahwa tanpa melakukan apapun, mereka tetap dapat membuat pihak tersebut tumbang dengan sendirinya. Ia menambahkan bahwa dirinya merasa sangat beruntung karena dikelilingi oleh orang-orang yang tepat. Mendengar hal itu, dengan raut wajah tersenyum manajer Park menanggapi bahwa ia juga merasa beruntung. Direktur Han Jam-young kemudian menyatakan bahwa ucapan tersebut membuatnya merasa tersanjung. Ia lalu menanyakan apakah manajer Park akan tetap berada di pihaknya. Mendengar pertanyaan itu, manajer Park seketika merasa cemas. Direktur Han Jam-young kemudian menjelaskan bahwa manajer Park ibarat ikan buntal yang tampak lezat namun memiliki racun mematikan di dalamnya. Dengan tatapan tajam, Direktur Han Jam-young kembali mengatakan bahwa belakangan ini manajer Park justru terlihat seperti sup ikan buntal yang telah dihilangkan racunnya. Terasa lezat tetapi tidak lagi berbahaya. Lalu, ia mempertanyakan apakah benar manajer Park yakin bahwa Direktur Baek Lee-jin akan gagal, serta dari mana keyakinan tersebut berasal. Dengan raut wajah ketakutan, manajer Park menjawab bahwa ia akan segera memperbaiki masalah tersebut. Ia kemudian menanyakan mengenai panel insulasi yang akan tiba bulan depan, apakah benar perlu menunggu selama 1 bulan penuh. Dengan tatapan tegas, Direktur Han Jam-young memutuskan agar barang tersebut dipercepat kedatangannya. Menurutnya, hal itu akan menjadi pilihan terbaik bagi semua pihak. Ia lalu meminta persetujuan manajer Park atas keputusan tersebut.